Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shinji Season 7 chapter 134. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya unik ini keluar dari tubuh Xiaoyu dan menerangi seluruh jalur monster. Yihu yang melihat pun kini langsung memanggil nama Xiaoyu. Dan kemudian Yihu melihat Xiaoyu menangis. Yihu pun kemudian mengatakan, "Xiaoyu, kenapa kamu menangis? Apakah kamu melihat hal-hal yang menyedihkan di dalam mimpimu? Tapi kamu jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu." Dan kini salah seorang monster pun datang pada Yihu dan juga Xiaoyu. Monster itu pun kemudian berkata, "Tampaknya kamu memiliki harta yang bagus, saudaraku." Dan Yihu pun kini menjadi waspada dengan kedatangan dari monster ini. Ternyata monster yang datang tidak hanya satu, tapi mereka datang secara bergerombol dan jumlahnya juga cukup banyak. Para monster itu pun datang ke tempat ini adalah untuk merebut Xiaoyu dari Yihu dan kemudian memakannya. Monster itu pun benar-benar bernafsu ketika melihat Xiaoyu dengan energi yang luar biasa. Kemudian Yihu pun kali ini melirik ke monster yang telah datang dan dia berkata, "Oh begitu ya. Jadi keinginan kalian kesini adalah untuk memakan Xiaoyu, karena ternyata energi yang dikeluarkan Xiaoyu bisa menggoda tubuh kalian. Tapi ini adalah sesuatu yang cukup bagus, karena sekarang aku juga sangat lapar. Aku akan memakan kalian untuk menambahkan beberapa energi di dalam tubuhku." Sun Wukong, Biksu Tongsu Baji dan juga Sabucing ini berlari dengan cukup kencang. Kemudian Biksu mengatakan bahwa sinyal yang dikirim Xiaoyu adalah pesan yang darurat. Dan Biksu merasa Xiaoyu sudah tidak memiliki pilihan lain, sehingga dirinya mengeluarkan sinar dari tubuhnya pada saat ini. Dan cahaya yang dikeluarkan Xiaoyu bisa dilihat oleh semua monster di jalur monster ini. Dan Biksu merasa ini akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Baji pun juga mengatakan, dengan cahaya yang keluar dari tubuh Xiaoyu, maka seluruh monster di tempat ini akan segera mendatangi dirinya. Sabucing kini malah berkata, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Sun Wukong pun juga ikut mengatakan, setidaknya kita sudah menemukan lokasi dari Xiaoyu. Kita hanya harus lebih cepat dari para monster itu sebelum mereka menemukannya. Tapi tiba-tiba saja, Biksu Tang pun kini berteriak pada mereka semua untuk berhenti. Subaji dan juga Sun Wukong kali ini menjadi kebingungan karena sang biksu tiba-tiba menghentikan lari mereka. Sun Wukong pun lalu berkata, "Guru, ada apa? Apakah ada sesuatu yang datang?" Biksu Tang pun lalu menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa dirinya saat ini hanya kelelahan dan butuh istirahat sebentar. Kemudian Biksu Tang kali ini berkata pada Sun Wukong, "Wukong, kamu lanjutkan perjalananmu dan kamu tidak perlu menunggu kita. Kamu adalah orang yang paling cepat di antara kita semua. Situasi saat ini sangat berbahaya. Akan lebih baik jika dirimu bisa menemukan Xiaoyu secepatnya. Aku dan yang lainnya akan segera menyusul dirimu." Dan kini Subaji pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Biksu Tong. Kemudian Sun Wukong pun berkata, "Ya sudah kalau begitu, serahkan semuanya padaku." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun kini melompat dan melesat dengan cepat. Lalu Subaji sambil melihat Sun Wukong, dia mengatakan, "Setelah kakak mendapatkan Xiaoyu, semua masalah di tempat ini akan segera berakhir." Biksu pun juga menaruh harapan besar pada Sun Wukong. Kemudian sang biksu berkata bahwa seluruh monster di tempat ini sudah terjatuh ke dalam kegelapan, dan biksu memiliki firasat yang buruk akan hal ini. Sun Wukong pun bergerak dengan cepat. Dia pun melompat di antara pohon di jalur monster ini. Kemudian dia berpatokan dengan arah cahaya yang dikeluarkan oleh Xiaoyu. Sun Wukong pun berhenti sejenak. Lalu dirinya berkata, "Xiaoyu, aku bisa merasakan kegelisahanmu. Kamu sabar sebentar ya, karena aku, sang Raja Kera, akan segera datang." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong kembali melesat secepat kilat untuk segera menemukan Xiaoyu. Di tempat lain di jalur monster ini, adik Niu Somei juga melihat cahaya yang dikeluarkan oleh Xiaoyu. Kemudian Niu Somei pun kali ini mengatakan, "Cahaya itu pasti keluar dari api abadi. Aku merasakan itu adalah kekuatan yang cukup kuat. Tapi bukankah itu tindakan yang bodoh mengeluarkan kekuatan sebesar itu di tempat ini?" Sun Wukong
kamu sekarang ada di mana? Kali ini adik New Somei juga merasakan perasaan yang tidak nyaman dan cemas. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa yang dia rasakan saat ini. Kemudian adik New Somei merasa bahwa tampaknya kelompok Big Sutong juga sedang mengalami bahaya. Adik New Somei pun berpikir, apakah dia harus membantu atau tidak. Kemudian adik New Somei kali ini mengatakan, bodoh amat, bukan urusanku. Orang-orang itu sangat jahat. Tapi tiba-tiba saja, setelah adik New Somei membalikkan badan, dia teringat dengan sesuatu. Karena dengan kemunculan cahaya itu, pasti akan membimbing Sun Wukong untuk segera mendatangi cahaya itu. Dan kini, adik New Somei pun juga akan segera ke tempat cahaya itu berasal. Tiba-tiba saja adik New Somei pun kali ini dikejutkan dengan kedatangan dari seorang kakek-kakek yang berlari karena dikejar oleh siluman kelelawar. Sang kakek pun kini berteriak minta tolong agar diselamatkan dari kejaran monster kelelawar ini. Adik New Somei kemudian turun dan menghajar monster kelelawar itu serta membunuhnya dengan cepat. Karena monster kelelawar yang rendahan ini bukanlah monster yang pantas untuk menghadapi kekuatan adik New Somei. Karena dalam sekejap, monster kelelawar itu bisa dibantai dengan habis. Para monster kelelawar yang tersisa pun saat ini kemudian melarikan diri. Adik New Somei kemudian menoleh pada pria tua yang dikejar monster kelelawar. Dia lalu mengatakan, kamu orang tua yang sangat mencurigakan. Orang tua itu pun kemudian terkejut dengan apa yang dikatakan oleh adik New Somei. Kemudian adik New kali ini mengarahkan trisulanya pada si orang tua. Dia pun juga mengatakan, bagaimana orang tua seperti dirimu bisa berjalan di jalur monster ini? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Cepat katakan atau aku akan membunuhmu. Si orang tua itu pun kemudian ketakutan dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pekerja seni. Dia adalah pesulap. Dia selalu bepergian di jalur monster ini untuk menghibur monster-monster dengan sulapnya. Kemudian adik New Somei kali ini berkata, ternyata kamu seorang pesulap di jalur monster. Aku belum pernah mendengar akan hal itu. Si orang tua pun kemudian berkata pada adik New Somei, aku kebanyakan bekerja di kota monster yang sangat dekat karena aku tidak pernah menempuh perjalanan jauh di jalur monster ini. Hei Nona, apakah kamu adalah seseorang yang berasal dari klan kerbau? Terima kasih banyak karena kamu telah membantuku. Aku akan membalas kebaikanmu dengan memberimu sebuah hadiah. Adikku kemudian berkata, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Aku merasa bahwa hadiahmu tidak akan pernah ada yang cocok untukku. Dan kini, si orang tua sambil tersenyum menjawabnya, tenang dulu. Hadiahku ini sangat berharga. Kamu jangan meremehkan semua hadiah dari diriku. Karena ini akan membuatmu sangat senang. Adik New Somei kemudian menyuruh orang tua itu untuk segera menunjukkan dan jangan terlalu banyak berbicara. Kemudian si orang tua kali ini memilihkan hadiah untuk adik New Somei. Pertama-tama yang dikeluarkan adalah kotak obat pengusir monster cacing. Adik New merasa tidak cocok dengan hal itu. Kemudian si orang tua itu kembali mengeluarkan hadiah berupa sebuah krim penghalus kulit. Dia berkata, jika adik New Somei menggunakan krim ini, maka tubuhnya akan terlihat halus, mulus, putih, dan kinclong. Tapi adik New Somei tidak memerlukan hal itu juga. Sang putri kerbau itu pun mengatakan bahwa semua hadiah dari kakek tua ini adalah sebuah sampah bagi dirinya. Kemudian kakek tua itu pun mengeluarkan hadiah terakhir, yaitu buah pir. Dia mengatakan bahwa buah pir itu adalah buah pir untuk mengundang jodoh. Dengan memakan buah pir ini, maka jodohnya akan segera datang. Dan kini adik New Somei terlihat penasaran dengan buah itu. Kemudian sang kakek mengatakan, jika kamu memakannya, maka kekasihmu akan segera datang. Adik New Somei kemudian menyimpan hadiah buah pir dari sang kakek. Kemudian dia pergi meninggalkan kakek tua ini. Dan sang kakek pun kini tersenyum karena adik New Somei mau menerima hadiah pemberian dari dirinya. Sambil melihat kepergian dari adik New Somei, kakek tua ini pun mengatakan, jika kamu menginginkan hadiah kembali, maka datanglah padaku dan aku akan memberikannya padamu. Di dalam perjalanannya, adik New Somei kini teringat dengan kata-kata dari kakek tua tadi. Apakah benar dengan memakan buah ini, maka kekasihku akan segera datang? Apakah buah ini benar-benar sebagus itu? Aku akan mencobanya satu gigitan saja. Kita langsung berpindah ke tempat Aoswee. Pada saat ini Aoswee telah berada di mulut dari monster cacing dan dia pun dibawa ke dalam tanah. Kemudian Aoswee pun berteriak minta tolong agar ada seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya. Karena saat ini Aoswee sangat ketakutan jika dirinya mati dimakan oleh monster cacing ini. Dan benar saja, tiba-tiba monster cacing kini menelan Aoswee. Tubuh Aoswee pun kali ini terkena cairan dari dalam perut monster cacing itu.
Kemudian Aoswee pun berteriak ketakutan dan dia pun juga menangis. Tapi setelah sadar, ternyata dirinya berada di tempat yang berbeda. Karena sekarang dia sudah tidak berada di dalam perut monster cacing. Yuachi yang ada di hadapan dari Aoswee kali ini menertawakan dirinya. Karena Aoswee yang ketakutan terlihat seperti anak kecil yang merengek pada ibunya. Dan ini membuat Yuachi melihat Aoswee begitu lucu. Aoswee yang melihat Yuachi, kemudian dia mengatakan, Kamu adalah Yuachi. Dan Yuachi membenarkan hal itu. Dan Yuachi kemudian berkata pada Aoswee, Aku memang Yuachi. Hei Aoswee, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Aku telah menyelamatkanmu dari dalam perut monster cacing itu. Jika aku datang terlambat sedikit saja, kamu pasti akan dicerna oleh si monster cacing menjijikkan. Kemudian Aoswee bertanya, apakah Yuachi selama ini telah mengikuti dirinya? Yuachi pun kemudian membenarkan hal itu. Dia selalu mengikuti Aoswee dari balik awan di langit. Karena Aoswee adalah orang yang sangat diperhatikan oleh kakek Gulong, maka Yuachi akan terus mengawasi Aoswee kemanapun dia pergi. Aoswee pun kali ini menjadi terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Yuachi. Kemudian Yuachi pun kembali berkata, kakek Gulong berkata padaku bahwa kamu bisa berubah menjadi naga emas. Dan jika kamu benar bisa melakukan hal itu, seharusnya kamu adalah naga yang berbeda. Tapi kenapa ya? Aku melihat dirimu seperti naga yang tidak berguna. Aoswee pun kemudian melirik pada Yuachi dan berkata, Sudahlah, kamu jangan terus-terusan mengejekku. Tampaknya kakek naga Gulong telah salah paham. Karena aku bukan inkarnasi dari naga emas. Lalu Yuachi pun kembali berkata pada Aoswee, Hei Aoswee, kamu selama ini terlalu acuh dan acuh terhadap orang-orang dan juga saudara serta teman-temanmu yang sedang dalam kesulitan. Aoswee pun kemudian berkata pada Yuachi untuk tidak mengatakan hal itu lagi. Dan kini Yuachi mendekatkan mukanya pada Aoswee dan mengatakan, Aku di sini untuk menjemputmu. Aku pikir bahwa sekarang kamu akan segera kembali dan melakukan sesuatu setelah kamu mendengar berita tentang kematian dari klan nagamu. Tapi aku tidak berharap bahwa kamu akan berkata seperti itu. Kamu benar-benar sangat mengecewakan. Aoling pasti bersedih dengan sikapmu kali ini. Aoswee kemudian menjawab perkataan dari Yuachi. Hei, bukankah kamu ini adalah burung Garuda raksasa? Kenapa kamu repot-repot dengan klan naga? Yuachi menjawabnya, karena aku suka orang-orang dari klan naga. Jika kamu tidak peduli ya sudah, tapi kamu jangan pernah menyesal. Tiba-tiba saja Aoswee pun terdiam. Dia merenung sebentar, kemudian berkata pada Yuachi, Hei Yuachi, apakah semua yang kamu katakan itu adalah sebuah kebenaran? Saat ini aku ingin kembali dan melihat klan nagaku. Yuachi pun menjawab perkataan dari Aoswee, bukankah kamu tadi tidak tertarik? Kenapa sekarang kamu jadi berubah pikiran? Aoswee menjawabnya, aku merasa setelah mengalami pengalaman yang mendekati kematian, sekarang aku menemukan banyak hal. Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri dan melakukan sesuatu yang besar, agar tidak ada lagi orang yang menganggapku sebagai sampah. Yuachi pun kali terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Aoswee. Dan Yuachi mengatakan bahwa saat ini Aoswee terlihat seperti seorang pahlawan. Dan kini Aoswee pun benar-benar berubah. Dia memiliki sebuah semangat dan akan menunjukkan kekuatan aslinya pada seluruh klan naga yang telah menganggapnya sebagai seorang sampah. Kini Aoswee pun berkata di dalam hatinya bahwa dengan bantuan Yuachi, maka dia akan kembali ke klan naga dengan cepat. Dia akan menunjukkan kekuatan aslinya di tempat itu agar dirinya bisa berkembang. Dan jika suatu saat dia bertemu dengan Yihu kembali, maka Aoswee akan menunjukkan kekuatan aslinya pada Yihu agar bisa mengalahkan Yihu. Kemudian Aoswee pun berkata pada Yuachi, Hei Yuachi, sekarang kita berteman kan? Yuachi pun mengatakan, iya benar. Dan Aoswee lalu mengatakan kembali, jika kamu memang temanku, maka bantulah aku dan sekarang ayo kita pergi. Aoswee kemudian merasa bahwa klan naga dari tempat ini sangat jauh. Kemudian Yuachi pun berkata pada Aoswee, hal itu tidak perlu khawatir. Selama ada dirinya, sejauh apapun jarak pasti bisa dilewati dengan cepat. Aoswee pun kali ini terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Yuachi. Kemudian Yuachi pun kembali berkata pada Aoswee, Hei Aoswee, apa kamu lupa? Aku ini adalah burung Garuda raksasa legendaris. Dan aku adalah yang terakhir dan terkuat di dunia. Jika aku membentangkan sayapku, maka sayap ini akan menutupi langit dan menutupi matahari. Bahkan satu kepakan sayapku saja bisa membawamu terbang sejauh 1000 mil. Kecepatan dan kemampuan terbang itu adalah spesialisku. Aku akan membawamu ke klan naga dan kamu akan sampai di sana dengan cepat.
Kamu seharusnya beruntung memiliki teman sepertiku. Dan kini tiba-tiba saja Aosue pun memukul Yiwachi, dan Yiwachi menjadi terjatuh. Dia pun memegangi kepalanya dan mengatakan, "Hei, kenapa kamu memukulku?" Aosue pun dengan santai menjawabnya, "Aku hanya ingin melihat kemampuanmu. Bukankah kamu tadi mengatakan bahwa kamu sangat cepat? Tapi satu pukulanku saja, kamu tidak bisa menghindar." Yiwachi kemudian membentak Aosue, "Apakah kamu ingin aku serius?" Setelah berkata seperti itu, Yiwachi pun kali ini melompat ke udara dan dia memanggil jiwa burung Garuda raksasa miliknya. Dalam sekejap, kepakan sayap merahnya kali ini berubah menjadi sayap hitam, dan tubuh Yiwachi pun juga telah berubah menjadi burung Garuda raksasa. Bahkan kakinya juga terlihat sangat besar dan tajam. Hal ini membuat Aosue menjadi ketakutan. Dia merasa jika Yiwachi mengamuk, maka Aosue pasti akan segera mati. Dan inilah wujud asli dari Yiwachi, burung Garuda raksasa legendaris yang hanya tersisa satu di dunia, dan ini adalah ras yang terkuat setelah klan naga legendaris. Aosue kemudian berkata pada Yiwachi bahwa kamu terlihat sangat mengagumkan. Kemudian Yiwachi menyuruh Aosue untuk segera naik pada cakarnya. Aosue kemudian berkata pada Yiwachi, "Kamu tidak akan memakanku, bukan?" Yiwachi menjawabnya, "Aku tidak pernah memakan naga. Aku hanya memakan esensi dari matahari. Kamu duduk manis saja." Dan setelah mengatakan hal itu, Yiwachi pun mulai mengepakkan sayapnya. Dia pun kali ini langsung terbang menembus awan di langit. Dan Yiwachi pun terbang di atas awan. Kemudian dia bertanya, "Kemana kamu akan pergi sekarang, Aosue?" Aosue pun menjawabnya, "Aku ingin ke istana naga Laut Cina Timur. Aku ingin melihat keadaan di tempat itu." Kita langsung berpindah ke negara Tengkorak Putih. Di sana sang putri Tengkorak Putih pun mendatangi kuburan yang telah membangkitkannya kembali. Di tempat itu, sang putri Tengkorak Putih juga melihat pedang dari pendekar pedang. Putri Tengkorak Putih lalu mengatakan, "Itu adalah kerangka dari Takeshi. Apakah kamu masih ada di sana?" Putri Tengkorak Putih kali ini juga mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah akhir, karena sang putri Tengkorak Putih merasa bahwa pendekar pedang jiwanya selalu ada di dalam pedang ini, dan sekarang pedang itu akan selalu dibawa oleh putri Tengkorak Putih agar sang pendekar pedang bisa terus melindungi putri Tengkorak Putih. Karena ini adalah hal yang paling dibutuhkan oleh putri Tengkorak Putih pada saat ini. Para penduduk dari negeri Tengkorak Putih kali ini berkata, "Putri, apakah kamu akan benar-benar pergi meninggalkan negeri Tengkorak Putih ini?" Putri Tengkorak Putih pun menjawabnya, "Iya, aku akan pergi dari tempat ini. Dan kalian jangan khawatir, karena aku pasti akan kembali. Jangan ada di antara kalian yang menahan kepergianku. Jika tidak, maka aku akan sangat marah." Setelah Putri Tengkorak Putih mengatakan hal itu, dia pun kali ini pergi meninggalkan negeri Tengkorak Putih dengan membawa pedang pendekar tengkorak dan juga kudanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kemanakah Putri Tengkorak Putih ini akan segera pergi? Dan apakah Aosue juga akan segera tiba di istana Raja Naga Laut Cina Timur dengan cepat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.